hadirin yang berbahagia, Islam di Indonesia kali itu ditengarai ya, diperkirakan itu datang sangat awal mungkin abad ke-7. Tetapi ada yang secara umum ya, saya paling banyak diyakini itu abad ke-12. Abad ke-12. Melalui jalur, ada yang jalur India ya, Gujarat, ada saya jalur Cina. Cina nih kan ampun konah, karena termasuk sahabat kita sudah sampai ke Cina. Makanya Cina kali itu menguasai, karena memang dari awal itu sahabat sudah ada, diperkirakan sudah ada sampai yang ke Cina. Makanya utlubul ilma walau bisin, ya, mencari ilmu meskipun sampai ke Cina, sampai ke kotak-kotak ruh ini Cina semua akhirnya sekarang, ya kan? Kali itu barokahnya hadis ya, barokahnya hadis. Dari Tengarai sahabat kayak itu ada yang sampai ke Cina, ada yang juga sampai ke India, ada yang melalui jalur Yaman, ya, jalur para aulia, sebagaimana Wali Songo. Kemudian juga ada yang melalui jalur perdagangan. Banyak saya masuk ke Indonesia. Walhasil ta'abid abad ke-12, abad ke-16 kayak itu sekitar 400 tahun kemudian, lumayan nampak Islam sudah kuat. 400 tahun sudah kuat, pesantren sudah ada, mushola, masjid-masjid sudah lumayan banyak, masyarakat muslim juga sudah banyak. Tahun 16 Belanda datang, perang boleh nih kawan. Jadi awalnya kan kita belum ada penjajahan, ya kita masih namanya apa, Islam kultural saya sebut, sobung NU, sobung napa, ya agama berjalan, kiai ngajar berseterosa, dijalani selama sekitar 400 tahun. Datang Belanda, masa penjajahan sampai sekitar tahun 19. Kan ditulis di dalam sejarah 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Kan itu sekali lagi Islam mengalami masa sulit, tak gampang. Odik di dalam masa penjajahan tak gampang. Diawasi, ya kan? Ekonomi apa namanya dibatasi, ya kan? Orang disuruh jadi pekerja, tidak boleh menjadi apa namanya pimpinan, ya itu sampai 350 tahun, bayangkan. Ya. Kemudian kita merdeka pada 1945, ya, pada Kiburuan kan itu. Kita hitung-hitung 45 itu sekitar 75 tahun. Tak habis kita nikah merdeka. Jadi tidak lama. Jadi lebih lama kita dijajah. Nah ini. Bahkan belum ada separuhnya, kita seperempat umur kita dijajah. Baru kita menjalani 75 tahun. Setengahnya kan 150 tahun. Artinya apa? Kita ini baru menikmati perjuangan dari abad ke-12 sampai abad ke-19, makin abad 20 apa. Jadi sekitar 200 tahun kita ini hidup kesulitan, dan kita baru bisa melepaskan semuanya itu pada tahun 1945. Nah ini sekarang kita mau dijajah lagi, jangan mau para hadirin, ya. Ki buru bisa ngakan dengkuri kan ki buru bisa along polong sareng keluarga kan ki buru bisa kita sekolah, anak-anak kita baru bisa menikmati sekolah. Bede madrasah pertama secara resmi kali itu sekitar tahun 52 ketika Kiai Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama. Itu dari Menteri Agama dari NU yang pertama. Di situ baru ada madrasah, namanya Madrasah Ibtidaiyah, ada namanya Madrasah Jiniyah, ada namanya Madrasah Sanawiyah dan seterusnya. Ini saya rasa mikir Kak Dinto, sopo. Makanya penting punya pimpinan NU penting. Karena yang memikirkan NU tidak mungkin orang non-NU. Yang memikirkan aswaja tidak mungkin orang yang non-aswaja, tidak mungkin. Kalau ingin aswaja bertahan, pasti yang memikirkan adalah orang-orang yang memiliki paham aswaja. Di Minjimin kita tidak ada sekolahnya, sekolah formal saja. Sekolah umum itu warisan dari Belanda. Bukan sekolah yang didirikan oleh para kiai. Bukan. Nah, kita ini kan baru saja menikmati kehidupan beragama kulaber sekali itu berkat kita itu ada di bawah Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
sedikit gelar mundur Sekurni pada pendirian NU para Arab. 1926 NU berdiri, tanggal Masehinya itu 31 Januari tahun 1926 NU berdiri. Sebelum NU berdiri, Kak Dinto sebagaimana yang diceritakan dalam kitab terakhir tadi Tabarukan Kimawas Kitab Sekurni sawas. Sebelum beberapa tahun ya, sekitar 5 atau 6 tahun sebelum NU berdiri, sudah terjadi berbagai macam ya, termasuk runtuhnya Khilafah Utsmaniyah yang ada di Turki pada 1923 dan 1924, 2 tahun sebelum NU berdiri, tidak ada yang namanya pemerintahan Islam. Jadi NU berdiri 1926. Sopo apa? Khalifah dari Khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Abbasiyah, kemudian Umayyah, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai kemudian Turki Utsmani itu sekitar berapa tahun ya, berapa ratus tahun, kemudian runtuh habis dan berganti di Arab Saudi itu dikuasai oleh yang namanya keluarga Saud, keluarga Ali Saud, semakin jadi Saudi kayak itu. Saudi itu namanya, dimin namanya Hijaz. Dulu namanya Hijaz, tidak ada Saudi. Saudi itu baru berdiri tahun 19an lah seperti itu. Kiburu. Dulu namanya Hijaz. Hijaz mencakup Makkah dan Madinah. Karena yang menguasai namanya keluarga Pak Saud, ya, maka diganti wilayah itu menjadi Saudi Arabia. Anyar kan itu. Sopo nggak zaman Kanjeng Nabi Saudi kayak itu. Sopo. Nah, jadi anyar. Nah, Ali Saud Kak Dinto bekerja sama secara politik dengan seorang syekh namanya Muhammad bin Abdul Wahab yang kita kenal dengan akhirnya alirannya namanya aliran Wahabi Kak Dinto. Nah, inilah yang ada nanti kita sebutkan di dalam kitab Qiyasim, munculnya permasalahan yang ada di Indonesia itu bersamaan dengan munculnya satu gerakan yang namanya Wahabi yang ada di Saudi Arabia. Nah, jadi membawa masalah ternyata. Ya, jadi Wahabi itu ternyata para hadirin membawa masalah ke belahan dunia Islam, wabil khusus juga tidak ketinggalan di Indonesia. Kita papon berada kata Mak Sopo makan. Secara singkat, para ulama pesantren, kami tidak ada NU waktu itu, kiai-kiai pesantren, kumpulan kiai pesantren yang dipimpin oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah, nah, itu mendengar bahwa pemerintah Saudi ini melakukan pembersihan kepada situs-situs Islam yang sudah ada, termasuk kuburan, ya kan, sisa-sisa perjuangan, bekas-bekas perjuangan Rasulullah dan para sahabat itu semua mau dihancurkan, termasuk makam Rasulullah yang menjadi incaran utama dari pemerintah Saudi. Nah, kita ya sebagai salah satu bagian umat Islam yang ada di dunia Kak Dinto merasa ini adalah bukan hanya kepentingan pribadi Nabi Muhammad, tetapi ini kepentingan Islam. Jadi makbarah Nabi ini menjadi satu peninggalan di dalam agama Islam yang harus dijaga. Karena ziarah kubur di dalam tradisi Islam itu adalah dianjurkan dan berpahala. Kalau kuburnya dihancurkan, kemana kita berziarah? Ya kan begitu. Nah, akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan berangkatlah yang namanya Kiai Abdul Wahab Hasbullah tadi itu dengan berbagai beberapa orang, termasuk Syekh Ghonaim dari Mesir yang juga salah satu syekh yang membentuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ada syekh namanya Syekh Ghonaim itu dari Mesir. Berangkat ke sana tapi tidak ada bendera NU, membawa bendera pesantren para ulama. Sampai di Mekah ditanya, ajunan dari Kamah dari Indonesia, kemudian mewakili siapa? Umat Islam. Oh, Islamnya banyak, ya mana yang diwakili?
ya umat Islam, pesantren dan seterusnya. Nah, sampai di sana tidak diterima karena tidak punya organisasi. Dan sekali sehebat-hebatnya orang kalau tidak punya organisasi, kalau sendirian, siapa yang mau melihat? Oleh karena itu kemudian pulang ke Indonesia, dibentuklah yang namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kumpulan para kiai-kiai yang ada logonya, ada namanya, ada tahun berdirinya, ada sertifikat berdirinya, resmi menjadi organisasi yang diakui tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia. Nah, ini pentingnya organisasi. Kalau Pak Saman misalnya sendirian demo, ya kan, Pak Sera ada ya. Tapi kalau yang namanya NU berangkat akan didengarkan. Contoh kita di pesantren, di musola masjid, ingin undang-undang masjid, undang-undang pesantren, undang-undang musola, undang-undang madrasah diniyah. Ya, Banser sendiri berangkat misalnya. Loh, saya mewakili, saya umat Islam. Umat Islam yang mana? Banyak umat Islam. Pentingnya Jam'iyah adalah ketika kita membawa misi, apa yang ingin kita perjuangkan. Disitulah para hadirin pentingnya NU. Ya. Saya ingin tahu sudah sesaksi-saksinya Kiai ke Jakarta, ke mana, ke gedung DPR, membawa surat, ya, ditandangin sendiri, stempel sendiri, ya, misalnya memperjuangkan satu undang-undang misalnya. Kalau diterima sampai kiamat, ya, mari kita uji. Tapi kalau namanya NU yang membawa usulan dari ranting, diusulkan ke MWC, MWC usul ke PC, PC usul ke PW, PW ke PB, PB dengan standar dengan stempel selesai, ya, akan disetujui oleh pemerintah. Kenapa? Karena itulah fungsi dari Jam'iyah dan organisasi, termasuk perjuangan keagamaan. Ya. Jadi, siapa yang mewakili mana? NU. NU berapa jumlahnya? 90 juta. Madrasahnya berapa? Sekian ribu. Pesantrennya berapa? Pesantren kira-kira sekitar 29.000 se-Indonesia. 29.000 pesantren. Santrinya berapa? Santrinya 20 juta misalnya. Kiainya berapa? Banyakan lagi. Istrinya berapa? Ya macam-macam, ya kan. Ada yang satu, ada yang dua, kan juga. Semua terdata para hadirin NU, dibaca. Akhirnya kita dipercaya karena kita membawa satu misi yang jelas, jumlah masyarakat yang jelas, ya, lembaga yang jelas, sehingga kita akan dipercaya dan akan diterima. Salah satu yang menjadi menarik juga NU Kalintok, semakin NU dipercaya tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Banyak misi-misi kemanusiaan, misi-misi keagamaan yang dibebankan kepada NU. Ya. Misi Palestina itu sejak berdiri sampai semakin Subung Al-Qura, tidak ada yang namanya damainya di Palestina sampai sekarang. Ini NU diminta untuk berembuk. Gimana NU? NU kok damai? Di Indonesia kok damai? Katanya di sana ada berbagai macam pulau, berbagai macam suku, ada berbagai macam bahasa. Madura aja ada yang macam-macam, ada yang sakit, ada yang halus, ada yang apa. Jawa ada yang macam-macam. Ada ribuan budaya yang ada di Indonesia. Kok nggak pernah tukaran? Ibadah dan kesehatan biasa, berpuasa makan biasa, tapi tidak sampai berdarah-darah, ya kan? Seperti itu. Apa resepnya? Oh, ada resepnya. Resepnya adalah kita mengusung yang namanya ukhuwah, ya, persaudaraan yang dibawa oleh NU. Satu namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama warga masyarakat Islam. Yang nomor dua yang namanya ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama warga bangsa, sesama orang Indonesia. Yang ketiga ada namanya ukhuwah nahdliyah, ya, ukhuwah jam'iyah, ya, persaudaraan bersama warga NU. Nah, iya yang tadi disampaikan oleh beliau, pilkada boleh, rukun wajib, ya kan ya. Pilkada boleh, rukun wajib, ya kan. Gitu. Jangan kemudian pilkada menjadikan kita bercerai-berai, ya kan.
nomor itu selesai pada tanggal 9 November. Setelah tanggal 9 November tidak ada lagi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Makanya karena nomor ini ada batas waktunya, berarti pun selektif. Nah, kita memilih yang lebih jangka panjang, yaitu urusan NU, urusan keumatan. Ini yang paling penting. Nah, ada ukhuwah. Yang terakhir adalah ukhuwah basyariyah, hubungan persaudaraan bersama manusia, tanpa pandang agama, tanpa pandang suku dan seterusnya. Nah, ini yang diusung oleh NU. Ini yang diusung oleh NU, kemudian kan jual kemana-mana, termasuk salah satunya mungkin di Afghanistan itu ada NU Afghanistan. Nah, jadi NU makin ada dua. Jadi ada NU Indonesia, ada NU Afghanistan. NU Afghanistan kan itu benih cabang, benih, bukan PW, bukan wilayah, tetapi dia PB sendiri, ya, sekelas PB apa. Nah, itu ceritanya karena di Afghanistan kan itu perang juga sesama Islamnya, ya, beda suku, ya kan, berperang macam-macam, akhirnya Syariah. Ternyata perang ini kan bin Abid Syariah, kan? Udah terus ambu nih kan perang nih kan? Terus ambu perang, kan? Bagaimana cara ambu perang? Belajar ke NU, belajar ke NU. Padahal itu kadang dia perang TV, tapi kan perangan ini kan masih benih perangan, perang hizib kan? Nah, jadi belajar ke NU pada hari ini. Jadi di Afghanistan pada akhirnya sekitar tahun Buruan nih kan, 2000-an ini berdiri namanya NU Afghanistan. Jadi NU ada dua di dunia, ya, ada NU yang di Indonesia, ada NU Afghanistan. Dan meniru saja kayak itu perjuangannya, visi misinya sama dengan NU yang ada di Indonesia. Ini berarti kita sebagai warga NU, senang kita kali itu masyarakat tradisional, benar pun arong sarong, melolokan iki. Kadang tak lebaran, ya. Tapi kenapa kita ini kok dipercaya gitu loh oleh masyarakat dunia? Kenapa? Ya kan? Itu karena NU betul-betul ikhlas di dalam memperjuangkan agama. NU tidak pernah jual beli tentang agama, tidak pernah mengkampanyekan agama untuk kepentingan, tidak pernah. NU murni untuk kepentingan agama. Makanya kalau yang ikhlas, insya Allah akan bertahan. Dan ini adalah dimiliki oleh NU. Nah, kita ini harus percaya diri para hadirin sebagai warga NU, karena kita sudah dipercaya oleh orang banyak, oleh masyarakat di dunia kali itu, maka kita ini juga harus percaya diri, ya. Termasuk yang ranting-ranting, kita harus hidup, ya. Ranting harus hidup, anak ranting hidup, banom hidup, ya. Jangan cuma muslimin yang hidup, ya. Muslimat juga harus hidup, ya kan, semua. Atayat semuanya tadi yang disampaikan oleh beliau Ibnu IPPNU sebagai apa? Sebagai bentuk tanggung jawab betul sarang ajunan sedekah kita ini diberi nyawa dan diberi NU, ya. Diberi nyawa dan diberi NU oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus kita pertahankan.